Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, selaku dosen tetap Poltekkes BSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengisian DP3 untuk kenaikan in-passing Bapak Ibu sekalian dengan format yang terbaru ya. Jadi ini format ini digunakan untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2024 dan seterusnya karena belum ada format terbaru lagi gitu. Jadi dari contoh SKP dosen 2023 atau dari file yang sudah kami sampaikan terkait DP3 itu kita akan berada pada halaman awal yaitu SKP pegawai. Di halaman awal atau sheet awal SKP pegawai ini bisa Bapak Ibu semua cek ya. Pada halaman ini nanti yang Bapak Ibu isi yaitu terkait pegawai yang dinilai, berarti nama Bapak Ibu yang akan mengajukan in-passing yang akan dinilai gitu. Silahkan diisi nama, NIP-nya dikosongin, terus habis itu NIDN, kalau enggak ini langsung NIDN garing NUPTK juga bisa. Terus habis itu pangkat atau golongan ruang yaitu in-passing Bapak Ibu terakhir. Kemudian jabatan fungsionalnya itu apa, kemudian nama unit kerja atau nama PTN atau PTS Bapak Ibu. Kemudian pada pejabat yang menilai diisi dengan kaprodi. Kaprodi setiap prodi Bapak Ibu. Jadi kaprodi, nama kaprodi, terus habis itu NIP itu opsional, habis itu NIDN ataupun NUPTK. Kemudian pangkat dan golongan ruang atau in-passing kaprodi Bapak Ibu sekalian. Kemudian jabatannya sebagai kaprodi D3 apa sebutkan, terus kemudian unit kerjanya, nama PTS atau PTN Bapak Ibu berada. Kemudian di halaman ini jadi ada hasil kerja yaitu poin A utama di mana Bapak Ibu yang bagian-bagian ini silakan bisa disesuaikan. Ini bisa disesuaikan seperti itu. Terus ditulis nama mata kuliahnya kalau di sini pengajaran mata kuliah apa gitu. Nah, silakan yang di dalam ini, yang di dalam kolom 15 ini silahkan disesuaikan dengan hasil kinerja Bapak Ibu sekalian, seperti jumlah RPS itu Bapak Ibu sudah memiliki berapa sheet, dengan mata kuliah yang diampu itu berapa, terus dokumen RPS itu tersedia lengkap ataukah ada yang kurang lengkap, itu juga bisa di sini dijelaskan di sini. Kemudian yang poin 2 yaitu pengajaran mata kuliah apa sesuai dengan RPS dan tepat waktu atau tidak untuk penugasan dari pimpinan PTS, seperti itu. Untuk perkuliahan dilaksanakan berapa kali, ini juga bisa disesuaikan pada kolom 17 ini. Kemudian dokumen hasil perkuliahan tersedia lengkap atau tidak, seperti itu. Kalau apabila tersedia lengkap itu misal bisa dicek di si akad kayak gitu-gitu ya. Terus habis itu kemudian yang nomor 3 juga sama, monggo untuk bisa disesuaikan. Nanti jumlah mahasiswa yang mendapat bimbingan akademik sebanyak berapa mahasiswa, terus KRS mahasiswa di portal akademik itu telah diperiksa atau disetujui melalui apa kayak gitu-gitu. Silakan membuat deskripsi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu telah kerjakan seperti itu. Terus poin 4 juga sama, monggo disesuaikan. Terus poin 5 nanti juga disesuaikan dengan kondisi yang telah Bapak Ibu lakukan. Terus poin 6, poin 7 sampai dengan poin 8 monggo bisa disesuaikan dengan kondisi realnya sesuai lapangan yang telah Bapak Ibu lakukan terkait pengajaran. Ini berhubungan dengan pengajaran, terus habis itu penelitian, publikasi sama pengabdian masyarakat semua ada tertulis di sini deskripsi. Jadi memang untuk SKP atau DP3 yang tahun sekarang itu posisinya sudah disesuaikan semuanya dengan model deskripsi, tidak lagi nilai seperti itu. Kemudian di sini kalau sekiranya tidak perlu menambah, maka biarkan untuk yang poin A utama ini biarkan sampai angka 8, tapi apabila ingin menambah silakan untuk ditambahkan poin yang misal poin 9 tentang terkait apa, keterlibatan apa gitu. Terus habis itu kita masuk ke koin B.
poin B itu yaitu tambahan, di mana tambahan ini berupa dengan hasil yang diharapkan dengan prioritas rendah disertai dengan jabatan pimpinan yang memberikan penugasan, ukuran keberhasilan, indikator individu target. Nah, ini monggo bisa diisi atau tidak dikosongkan seperti ini juga bisa, monggo. Ini opsional juga yang poin B ini. Kemudian perilaku kerja. Nah, untuk perilaku kerja ini silakan bagi Kaprodi setiap prodi home base Bapak Ibu sekalian untuk memberikan ekspektasi khusus atau catatan khusus di bagian pimpinan ini. Tapi kalau semisal tidak ada, ini boleh kosongin aja, dihapus aja ini yang biru-biru, ini tulisan biru. Terus habis itu berorientasi pelayanan ini dalam artian yang di sini deskripsi ini bisa diubah ataupun ditambahkan juga bisa. Untuk berorientasi pelayanan itu terkait apa aja, akuntabel itu terkait apa aja, kompeten itu terkait apa aja, harmonis itu terkait apa aja, yang isininya ya indikator-indikator di bawahnya. Kalau untuk yang untuk poin harmonis, kompeten ini tidak boleh diubah, tapi di bawahnya itu rinciannya bisa diubah terkait apa aja deskripsinya kayak gitu, hingga sampai poin 7. Tapi kalau misal tidak mau ditambah seperti ini saja juga tidak apa-apa. Terus yang tulisan-tulisan biru itu yang di bawah ekspektasi khusus pimpinan ini boleh dikosongkan. Oke, terus nah untuk ininya mohon untuk tanggal disesuaikan ya, lebih baik di akhir tahun aja seperti itu. Jadi 31 apa namanya 31 Desember juga tidak apa-apa sih seperti itu. Nah, terus habis itu ini nanti otomatis akan mengisi dari yang atas itu. Gitu. Kemudian lampiran SKP. Oke, lampiran SKP di sini silahkan untuk dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, konsekuensinya bisa diisi yang di bawahnya saja. Tapi yang biru-biru ini yang biru-biru ini seperti kolom 3, kolom 8, terus habis itu kolom 12 ini tidak boleh diisi, cuman yang boleh Bapak Ibu tambahin atau Bapak Ibu edit yaitu yang ada poin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 kayak gitu. Silakan disesuaikan, monggo diisi, semisal dukungan sarana administrasi memadai seperti printer, tinta, kertas, atau alat untuk memperbanyak modul segala macam seperti itu. Dukungan sarana prasarana pengajaran memadai semisal kayak gitu. Semisal ada yang kurang pun ya monggo bisa ditulis di sini yang diperlukan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Tanggalnya sama nggih seperti itu. Yang tadi akhir tahun aja. Kemudian evaluasi pegawai. Nah, evaluasi pegawai ini mohon Bapak Ibu sekalian silahkan diisi sama seperti yang SKP pegawai untuk bagian biodata pegawai yang dinilai sama pejabat penilai kinerja seperti itu. Dan ini jangan lupa tahunnya ini diubah ya periode penilaiannya yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahunnya Bapak Ibu semuanya. Kalau untuk kenaikan in-passing itu harus membuat 2 tahun. Berarti buat dulu dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Kemudian kalau sudah selesai sampai akhir maka nanti membuat lagi satu SKP lagi yaitu tahun 2024. Nah, untuk in-passing itu sendiri, kenaikan in-passing itu sendiri dimohon untuk capaian kinerja organisasi ini minimal itu baik. Minimal itu baik. Silakan ini bisa untuk dalam pengisian ini lembar evaluasi pegawai ini bisa didiskusikan, komunikasikan oleh Kaprodinya seperti itu. Jadi kalau misal Kaprodinya, ayo nanti ngisinya ini aja ya saya bantu, nanti Bapak yang atau Ibu yang ini klik-klik gitu. Nah, silakan bisa di samping Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu sekalian ya, setiap home base prodinya masing-masing gitu. Jadi saya tekankan untuk in-passing, kenaikan jabatan segala macam itu minimal capaian kinerja organisasinya harus nilainya baik. Apabila di bawah baik, maka itu tidak bisa dilakukan in-passing gitu. Dan ini tidak bisa diedit, ini diagramnya, polanya biar seperti itu karena ini membaca dari yang hasil capaian kinerja organisasi tersebut. Kemudian kita ke bawah,
Nah, untuk hasil kinerja dari poin yang di sini sebelah kiri dari A utama segala macam itu dibaca dari lembar SKP pegawai sini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di sini, yang di kolom-kolom ini dari kolom A B sampai dengan H ini tidak boleh diubah. Karena ini sudah membaca dari kolom dari sheet sebelumnya SKP pegawai ini, dari halaman SKP pegawai ini yang nanti ke link ke evaluasi pegawai. Yang Bapak Ibu boleh ngubah itu yaitu di bagian realisasi berdasarkan bukti dukung, habis itu umpan balik, terus habis itu hasil kinerja. Itu yang boleh Bapak Ibu isi bersama dengan didampingi bersama dengan pimpinan Kaprodi Bapak Ibu sekalian. Jadi realisasinya ini diambil kesimpulannya dari hasil yang sebelah sini, yang dari kolom yang tadi. Semisal untuk RPS itu 4 sheet RPS sesuai mata kuliah yang diampu. Bapak Ibu memiliki 4 RPS sesuai mata kuliah yang diampu sebanyak 4 mata kuliah sesuai itu dan dibuat sesuai tepat waktu. Seperti itu. Misal realisasinya sudah sesuai ya. Apabila ada ketidaksesuaian silakan bisa diisi. Nah, ini yang mengisi yaitu bagian realisasi berdasarkan bukti dukungnya itu diisi oleh Bapak Ibu dosen yang dinilai. Kemudian untuk umpan balik kelanjutannya berdasarkan bukti dukung ini diisi oleh pimpinan atau yang menilai atau kaprodi Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Ini diisi. Sudah baik, pertahankan, tingkatkan atau apa silahkan. Itu bisa ya nanti di ini. Kemudian yang sini hasil kerja ini nanti juga atasan pimpinan kaprodi Bapak Ibu sekalian yang mengisi. Ini nanti bisa disesuaikan. Silakan minimal itu sesuai ekspektasi. Nanti kalau semisal ingin 2, kalau semisal 1, nah, nanti kalau Bapak Ibu semuanya ini kok nilainya 1, saya yakin nanti di bawah ekspektasi dan nilainya tidak akan memenuhi kayak gitu. Jadi silahkan kalau saya menyarankan silahkan untuk bukti dukung ini sesuai dengan apa yang dideskripsikan Bapak Ibu sekalian. Jadi target-target semua yang Bapak Ibu lakukan terkait kinerja Bapak Ibu terkait terdakwa itu bukti dukungnya memenuhi dan semua tercapai sesuai ekspektasi. Makanya kalau semisal sesuai ekspektasi maka Kaprodi berhak untuk menilai sesuai ekspektasi kayak gitu. Ya, ini jangan diisi sendiri ya. Ini yang diisi atasan atau yang tim yang menilai itu yang mengisi berarti kaprodinya. Kaprodi mengisi 2 kolom ini. Nah, ini tidak usah diubah. Yang angka ini tidak usah diubah seperti itu. Nanti hasilnya di bagian paling bawah sini sudah. Nah, ini nanti tanggal segala macam disesuaikan. Nanti dia otomatis membaca dari sheet berikutnya. Jadi Bapak Ibu kalau ngeklik sini dilihat ya, apakah ini ada rumusnya seperti ini atau tidak. Apabila ada rumusnya berarti dia otomatis terisi gitu ya, tidak usah mengisi secara manual. Kemudian setelah itu, setelah selesai maka kita akan lanjut ke Doc F, yaitu dokumen evaluasi, hasil evaluasi. Di mana dokumen hasil dari hasil evaluasi ini nanti Bapak Ibu sekalian akan muncul seperti ini. Dan ini nah untuk logo ini bisa diganti logo Poltekkes BSI juga bisa ya, karena kan ini sebenarnya contoh untuk PNS. Nah, tapi kita aplikasikan untuk yang PTS atau pegawai swasta atau dosen swasta. Nah, untuk itu nanti ini otomatis ya Bapak Ibu, karena sudah ada rumusnya berarti otomatis Bapak Ibu tidak usah mengisi. Terus habis itu yang bawah itu untuk yang tim penilai itu juga otomatis terisi. Terus yang ini yang atasan pejabat penilai itu nanti Bu Direktur. Silakan diisi nama direktur atau rektor masing-masing kampus Bapak Ibu sekalian. Terus nanti ini boleh dikosongkan, terus nanti diisi NIDN-nya atau NUPTK-nya, kemudian pangkat dan golongannya, jabatannya sebagai apa, terus habis itu unit kerjanya pada PTS atau PTN Bapak Ibu
bekerja. Nah, untuk capaian kinerja organisasi ini yang tadi saya sampaikan ya, ini adalah rumus otomatis membaca dari hasil evaluasi pegawai sini. Jadi, saat Bapak Ibu semua ini nilainya 2, nilainya semuanya ini yang di sini kolom ini 2, sesuai ekspektasi semuanya, ini sesuai ekspektasi semuanya, nilainya 2, dan Bapak Ibu memang real ya, sesuai ekspektasi dari target Ibu sesuai tercapai semua, dan pimpinan menilai 2 semua sesuai ekspektasi, dan capaian capaian kinerja organisasi sini baik, maka pada dokumen evaluasi ini akan otomatis di sini akan baik, dan di predikat kinerja pegawai juga akan baik. Nah, di saat seperti itu, maka berarti Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan untuk sebagai syarat in passing selanjutnya, yaitu kenaikan in passing. Tapi apabila di sini kok ada nilai yang tidak baik, maka Bapak Ibu sekalian dinyatakan gugur, tidak bisa melanjutkan untuk in passing seperti itu. Dan mohon untuk ini semuanya nanti ditandatangani basah dan disestempel basah. Apabila sudah, silakan bisa di-scan, kemudian soft file bisa dikirim ke bagian SDM Bapak Ibu sekalian. Sekiranya cukup itu terkait SKP yang saya sampaikan, format terbaru. Untuk SKP ini yang perlu di-print hanya halaman SKP pegawai, lampiran SKP, evaluasi pegawai, sama dok evaluasi, seperti itu ya. Nanti apabila ada kesulitan bagian apa, silakan bisa difoto dan dikirimkan ke bagian SDM Bapak Ibu sekalian untuk meminta penjelasan lebih jelas. Oke. Sekiranya untuk penjelasan yang saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini, tutorial ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.